Om-om ini nyangkut dan tertanam di dalam pintunya sendiri, tapi istrinya malah diem aja. Nah, si tim medis bingung dong kenapa istrinya nggak peduli banget sama suaminya. Bahkan suaminya itu udah kesakitan. Ternyata suaminya masuk ke dalam pintu tersebut karena dia itu pulang-pulang mabuk. Makanya istrinya udah kesel banget sama suaminya. Dan ketika dia dibantu untuk dibuka, ternyata dadanya itu udah kena kayu-kayu. Nah, di sini si istri baru peduli sama suaminya. Ternyata walaupun dia suka kesel-kesel dan berantem sama suaminya, kalau suaminya lagi diambang nyawa gini, si istri tetap peduli. Dan akhirnya suaminya dapat diselamatkan ke rumah sakit. Karena salah beli hadiah, cowok ini langsung dicincang-cincang dan diambil hatinya. Jadi awalnya di sini ada pasangan kekasih yang lagi merayakan hari Valentine. Nah, pas ceweknya buka kado dari cowoknya, dia kira itu adalah perhiasan, tapi ternyata cuma coklat doang. Sampai akhirnya si cewek ini benar-benar marah dan langsung mencincang tubuh dari cowoknya untuk ngambil hatinya. Dan tiba-tiba datanglah polisi yang mendengar ada keributan. Tapi si cewek malah ngajak curhat polisinya dan bilang kalau dia itu baru aja diputusin. Bahkan si cewek melihat polisinya itu baik banget hatinya, sehingga dia pingin masukin hati dari polisi ini ke hati pacarnya, supaya pacarnya itu baik lagi ke dia dan gak ninggalin dia. Tapi untungnya tim dari polisi ini berhasil menangkap cewek psycho ini. Pelakor ini pura-pura menjadi pelayan restoran saat istri dari pacarnya datang. Jadi awalnya pelakor ini lagi asik-asik aja pacaran sama suami orang. Sampai tiba-tiba pas dia mau ke WC, dia ngedengerin nih ada ribut-ribut di luar sana. Ternyata si istri asli dari pacarnya itu datang memergoki dia kalau dia itu selingkuh. Nah, untungnya si pelakor ini malah pinter banget. Dia langsung ganti baju pura-pura menjadi pelayan. Dan saat ditanya sama si istri, si suami tadi duduk sama siapa? Si pelayan malah bilang dia itu duduk sama pria tua doang. Nah, di sini si istri kena tipu sama pelakornya yang terlalu pintar. Ketika Einstein meninggal, otaknya malah dicuri sama orang karena pingin tahu kenapa Einstein itu terlalu pintar. Jadi awalnya Albert Einstein telah meninggal pada usia ke-76 tahun. Tapi dokternya yang mengetahui Albert Einstein itu meninggal langsung mencuri otaknya. Dan bahkan otaknya diiris menjadi 240 bagian untuk diawetkan. Alasannya dia ingin berbagi ke peneliti lain untuk meneliti bagaimana otak manusia bisa sepintar Einstein. Dan mirisnya sebelum meninggal, Einstein telah memberitahu keluarganya kalau dia itu nggak pingin otaknya dia nanti diteliti atau dipelajari sama manusia lain. Setiap hari nenek ini dandanin jiwa-jiwa yang baru meninggal sebelum masuk ke surga. Tapi akhirnya dia kaget banget karena melihat jiwa yang ini. Jadi ketika jiwa manusia naik ke surga, nenek ini akan terlebih dahulu dandanin jiwa tersebut sebelum dia masuk ke surga supaya ganteng. Neneknya kaget banget, ternyata klien selanjutnya adalah cucu dia sendiri. Di sini dia nggak nyangka kalau cucunya itu udah meninggal, padahal cucunya itu masih kecil. Dia pun sedih banget karena harus mendandani cucunya yang baru saja kecelakaan. Tapi nenek ini berusaha profesional walaupun hatinya benar-benar sakit. Cowok ini menjadi kaya raya karena dia itu bisa ngegambar uang persis banget seperti uang asli. Jadi awalnya di sini ada seorang pelukis yang kurang terkenal. Dia itu sering banget gak dihargai lukisannya. Sampai tiba-tiba ada orang kaya yang datengin dia yang malah tertarik sama dia, tapi nyuruh dia untuk melukis uang. Awalnya pelukis ini takut dan gak mau, tapi tiba-tiba dia diiming-imingin duit yang banyak banget yang membuat dia akhirnya terlena juga. Dia pun langsung melukis dan mencetak uang persis banget sama aslinya sehingga dia langsung menjadi kaya raya. Tapi abis itu ada sesuatu yang plot twist banget, ini benar-benar gila sih. Kalian nonton aja kelanjutannya di sini. Pasangan ini sengaja mempekerjakan kokinya padahal udah tahu kokinya itu seorang pembunuh. Jadi awalnya cewek ini baru aja melayat ke temennya yang baru saja meninggal, tapi pacarnya nggak mau ikut sama sekali. Dan bahkan pacarnya nggak percaya kalau pembunuhnya itu adalah koki dari si temennya. Jadi ternyata koki pacarnya sekarang adalah koki dari temennya yang meninggal itu. Namun si cowok tetap aja membela koki tersebut. Saat cewek yang ngomel-ngomel, si cewek disuruh makan makanan koki itu. Ternyata makanannya itu enaknya dahsyat banget. Hal itu membuat mereka harus diem dan gak mau kokinya itu masuk penjara. Karena mereka pingin mencicipi makanan enak itu selamanya. ART ini ngambil semua identitas majikannya supaya dia bisa ngerasain pura-pura kaya. Jadi di sini ada ART yang kerja di rumah majikan yang super kaya. Bahkan dia ngiri ngelihat majikannya itu belanja-belanja sedangkan dia harus bekerja. Pas dia lagi jemput majikannya, dia pun juga kesel banget karena majikannya malah pisahin dia tempat duduk sama teman-temannya. Sampai akhirnya karena dia udah gak tahan lagi digituin sama majikannya, dia pun mencuri semua identitas dari majikannya dan dia kabur langsung pura-pura kaya. Bahkan dia langsung melakukan makeover supaya dia merasakan gimana jadinya orang kaya.
Kakek ini pura-pura miskin yang membuat sopirnya aja bingung banget sama kelakuan si kakek. Jadi kakek ini adalah orang yang paling kaya di kota ini. Tapi dia berdandan sebagai gelandangan dan gak mau ditemenin sopirnya sama sekali. Itu semua dia lakukan untuk menyamar doang dan melihat orang-orang itu pada jahat-jahat banget sama dia. Sampai cuma satu cowok ganteng ini yang baik pol ke si kakek. Bahkan dia beliin kakeknya makan dan beliin lagi makanan untuk kakeknya makan nanti. Ternyata karena terlalu kaya, si kakek itu pingin banget memberikan warisan-warisannya untuk orang-orang yang baik di dunia ini. Makanya dia harus berlaku pura-pura miskin kayak gini. Seorang istri pura-pura pingsan supaya suaminya bisa menggoda cewek lain. Jadi awalnya suami ini ngajak istrinya ke kafe. Tiba-tiba dia ngelihat ada cewek yang cantik banget. Dan dia langsung racunin istrinya supaya istrinya pingsan dan dia bisa menggoda cewek tersebut. Cuman di sini ada pelayan yang baik hati yang mengetahui semua itu dan langsung ngaduin ke istrinya apa yang terjadi. Akhirnya si istri pura-pura minum dan pura-pura pingsan padahal minumannya udah diganti. Dan saat suaminya godain cewek lain, si istri langsung bangun dan langsung melabrak suaminya. Akhirnya suaminya kena mental deh. Raksasa ini pingin minta makan ke manusia, tapi ternyata mulut dia kecil banget. Makanan manusia nggak ada yang bisa masuk ke mulutnya. Dia coba makan telur, telur aja nggak bisa masuk. Dan di situ dia malah marah-marah dan ngambek sama manusianya. Karena udah 10 hari dia itu nggak bisa makan. Tiba-tiba dia ketemu teman raksasa lainnya, makan makanan yang kecil-kecil banget. Dia langsung mau dong makanan kecil itu karena dia udah kelaparan. Ternyata makanan kecil itu cuma permen doang. Tapi membuat raksasa itu jadi seneng banget karena akhirnya bisa makan. Dan mulut raksasa ini semuanya jadi kecil karena sengaja supaya dia nggak menyakiti dan makan manusia. Supaya viral, cewek ini rela nyium bibir badut tapi akhirnya dia nyesel banget. Jadi cewek ini selalu bikin konten horor gitu. Kali ini dia bikin konten ke rumah paling horor sedunia. Tapi dia nggak sadar di belakangnya itu ada orang-orang yang udah ngeliatin dia kayak ada sekte tertentu. Tapi dia pun berani banget, dia mulai masuk ke ruang bawah tanah yang ada di rumah itu. Dan tiba-tiba dia menemukan ada 2 badut yang tergeletak di sana. Akhirnya dia datengin salah satu dari badut itu dan dia cium dong bibirnya. Dan abis dia cium, dia merasakan badut lain itu ada yang melihat ke arah dia. Di sini dia pun mulai takut dan sadar kalau rumah ini benar-benar berhantu. Akhirnya dia cuma bisa pergi perlahan, tapi sayangnya badutnya sudah mengejar dia. Semua manusia di hutan ini lagi nyari hidung temennya yang abis diambil sama beruang jahat ini. Jadi tiba-tiba ada pasangan suami istri yang teriak-teriak di hutan karena mereka baru aja diserang sama beruang. Untungnya di sini ada tim medis yang membantu dia. Pertama sih istrinya masih baik-baik aja, tapi ternyata suaminya itu kehilangan hidungnya. Sehingga tim medis harus mencari hidungnya ke sekeliling hutan. Namun saat lagi mencari hidung, tiba-tiba ada beruang lagi dong. Untungnya beruang itu cepat-cepat pergi dan mereka menemukan hidung yang ada di hutan tersebut. Akhirnya tim medis langsung membawa pria itu ke rumah sakit untuk mengoperasi hidungnya.